Apa itu reksadana? Bagaimana cara kerjanya? Dan juga apa kelebihan dan keuntungannya? Kalian sudah pada kenal reksadana? Kalau belum, yuk kita ketahui lebih jauh lagi. Secara singkatnya, reksadana adalah wadah yang dipergunakan untuk menghimpun dana dari masyarakat pemodal untuk selanjutnya akan diinvestasikan dalam portofolio efek oleh manajer investasi. Kemudian, apa itu portofolio efek dan juga siapa manajer investasi? Portofolio efek adalah kumpulan dari efek, yaitu seperti surat berharga yang kita miliki, yaitu seperti saham, obligasi, surat berharga, deposito, dan lain-lain, di mana reksadana ini menempatkan investasi dan merupakan kekayaan. Kemudian, manajer investasi adalah mereka, yaitu pihak yang mengelola portofolio efek berdasarkan kebijakan investasi yang sudah disepakati dan bertanggung jawab atas kinerja reksadana. Nah, biasanya investor akan membayar biaya jasa ke manajer investasi. Dan manajer investasi ini adalah bukan orang yang sembarangan karena ada standar kualifikasi minimum yang ditetapkan oleh regulator untuk menjadi manajer investasi. Dan juga manajer investasi membuat sebuah dokumen yang disebut prospektus di mana di dalamnya dijelaskan hal-hal penting mengenai kebijakan dalam investasi, strategi, instrumen, dan juga sebagainya. Jenis-jenis reksadana yang pertama yaitu adalah reksadana saham. Reksadana yang sebagian besar alokasinya ada pada instrumen saham. Harga saham ini cenderung bergerak dengan gejolak yang besar, artinya lebih fluktuatif dalam kenaikan dan juga penurunan. Sehingga reksadana saham ini memiliki resiko yang paling tinggi di antara semua jenis reksadana. Kemudian yang kedua yaitu reksadana obligasi, di mana reksadana ini sebagian besar alokasinya berada di dalam instrumen surat utang atau obligasi. Surat utang membayarkan bunga kepada investor setiap periode sehingga reksadana ini lebih stabil daripada reksadana saham. Nah, reksadana obligasi ini memiliki tingkat resiko yang moderat atau di tengah-tengah, tidak tinggi dan juga tidak rendah. Yang ketiga yaitu adalah reksadana pasar uang, di mana reksadana ini sebagian besar alokasinya berada di dalam surat utang jangka pendek dan juga deposito. Jadi surat utang jangka pendek dan deposito ini memiliki harga yang lebih stabil dibandingkan surat utang jangka panjang. Akibatnya reksadana ini bergerak paling stabil daripada reksadana lainnya. Dan reksadana pasar uang ini adalah salah satunya reksadana yang paling diminati oleh banyak investor. Kemudian yang terakhir yaitu adalah reksadana campuran, di mana reksadana ini menempatkan dana investasi pada beberapa jenis instrumen sekaligus, yang biasanya mencakup saham, surat utang, dan juga pasar uang. Adanya campuran beberapa instrumen ini membuat reksadana jenis ini memiliki resiko yang relatif moderat. Dan juga besarnya alokasi dari setiap jenis instrumen ini ditentukan oleh manajer investasi yang mengelola reksadana. Kemudian yaitu adalah keunggulan dari reksadana. Yang pertama yaitu memerlukan modal yang kecil sehingga semua kalangan bisa melakukan atau bisa memulai investasi melalui reksadana ini. Bisa kita tahu bahwa beberapa aplikasi investasi reksadana mereka hanya menaruh minimal yang kecil, mungkin mulai dari 10.000. Kemudian keuntungan yang didapatkan juga lebih tinggi, bisa mencapai 10 hingga 20% per tahun. Nah, maka dari itu banyaknya orang yang biasanya beralih dari deposito di bank menjadi investasi di reksadana ini. Yang kedua yaitu mengenai diversifikasi aset, yaitu untuk mengurangi resiko kerugian investasi, di mana aset-aset yang kita miliki akan dibagi-bagi menjadi berbagai macam jenis aset, yaitu seperti reksadana, saham, obligasi, dan sebagainya. Yang ketiga yaitu bersifat fleksibel, artinya kita bisa memilih pilihan produk sesuai dengan profil resiko yang kita miliki, sesuai dengan tujuan keuangan apa yang ingin kita capai. Kita bisa memilih apa yang cocok bagi kita, apakah reksadana, saham, apakah reksadana obligasi. Yang keempat, yaitu dana investasi ini dikelola oleh manajer investasi profesional, sehingga kita sebagai investor tidak perlu repot lagi mengelola investasi kita, karena kita bisa tahu bahwa manajer investasi profesional itu juga di-hire berdasarkan kualitas. Yang terakhir, yaitu likuiditas di dalam reksadana ini tinggi, artinya investasi ini dapat dicairkan atau dijual kapan saja dengan menggunakan harga yang berlaku pada saat penjualan. Selain memiliki kelebihan, reksadana ini juga memiliki kekurangan, yaitu resiko berkurangnya nilai investasi yang dipengaruhi oleh turunnya harga dari efek.
yaitu bisa dari saham, obligasi, dan surat berharga lainnya yang kita miliki di dalam portofolio reksadana tersebut, karena kita bisa tahu bahwa harga dari saham, obligasi, dan surat berharga itu masih memiliki harga yang masih naik dan juga turun. Yang ketiga yaitu dengan adanya biaya investasi, di mana saat kita melakukan transaksi beli atau jual, kita harus membayar biaya terkait investasi reksadana. Nah, biaya ini biasanya mencakup fee untuk manajer investasi dan juga biaya untuk penyimpanan di dalam bank kustodian operasional. Kemudian yaitu adanya resiko penutupan reksadana yang dikarenakan perusahaan yang kita investasikan itu mengalami kebangkrutan, atau adanya kemungkinan reksadana ditutup oleh otoritas jika jumlah dana yang dikelola anjlok di bawah nilai minimum. Yang terakhir yaitu adanya resiko tentang manajer investasi. Walaupun manajer investasi sudah dipilih berdasarkan yang terbaik, tetapi masih memungkinkan manajer investasi ini merupakan pengelola yang tidak melaksanakan kewajibannya, sehingga membuat reksadana ini tidak berjalan sesuai dengan sebagaimana mestinya. Kemudian kita akan membahas reksadana yang lebih populer dari reksadana lainnya, yaitu adalah reksadana pasar uang atau biasa disingkat dengan RDPU. Mana reksadana ini populer karena memiliki kenaikan yang stabil. Kalau misalnya bisa kita lihat di dalam chart, reksadana pasar uang itu memiliki kenaikan yang selalu mengarah ke atas. Terbilang jarang atau tidak pernah sama sekali RDPU ini mengalami penurunan di dalam nilainya. Maka dari itu, para investor biasanya menggunakan reksadana pasar uang ini sebagai dana pensiun atau dana darurat, karena bisa tahu bahwa return yang diberikan oleh reksadana pasar uang ini juga besar dan juga lebih tinggi daripada kita menaruh di dalam bank deposito. Kemudian ada beberapa tips sebelum kita masuk ke dalam reksadana, yaitu yang pertama, tentukan tujuan kita dalam melakukan investasi ini. Apakah untuk jangka panjang, apakah untuk kebutuhan mendesak? Tetapi sebenarnya lebih diperuntukkan dalam jangka yang panjang. Kemudian yang kedua yaitu ketahuilah profil resiko. Kita harus mempertimbangkan resiko sesuai dengan profil resiko kita sebagai seorang investor. Apakah kita seorang yang mau menerima resiko tinggi, menengah, atau rendah? Kemudian pilihlah reksadana yang sesuai. Kalau kita masih pemula, pilihlah investasi resiko rendah seperti reksadana pasar uang. Kemudian sebelum masuk ke dalam reksadana juga kita harus melakukan membaca dan juga riset, terutama dalam profil dari perusahaan. Apakah profil perusahaan itu bagus, dan juga membaca laporan keuangan bulanan reksadana sebelum kita membelinya. Nah, jadi teman-teman sudah pada mengetahui mengenai reksadana kan? Nah, jangan lupa berinvestasi agar masa depan kita menjadi terjamin.